Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 6B. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya pada tema kedua, yaitu subtema 1 pembelajaran ke-6. Ya, kita sudah memasuki 1/3 daripada buku tema 2. Itu artinya sebentar lagi PTS. Lanjut, kita langsung ke materi. Silahkan buka di halaman 25. Ini di halaman 25, pengibaran sang saka merah putih. Nah, ini tepat sekali dengan momen kemerdekaan kali ini, karena memang tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 ya, 3 hari setelah kemerdekaan, masih hangat-hangatnya atau masih terasa kemeriahan kemerdekaan walaupun ada COVID-19. Ini bahasa Indonesia pada 3.2 dan 4.2. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menyimpan banyak cerita. Ada cerita, maksudnya ada kejadian-kejadian yang menarik di sekitar 17 Agustus. Momentum ini menjadi titik awal terbebasnya Indonesia dari penjajah. Pembacaan teks proklamasi menjadi ikrar kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran bendera merah putih. Ada 3 orang yang bertugas mengibarkan bendera merah putih ya, yaitu Abdul Latif, Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Jadi ada 3 orang yang bertugas mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya ya, perdana itu. Yang pertama ada Abdul Latif Hendraningrat. Siapa dia? Atau nama lainnya Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat, lahir di Jakarta 15 Februari 1911. Wah, berarti dahulu sekali ya. Bahkan Pak Guru saja lahirnya tahun 1996. Ia merupakan seorang putri pembela tanah air atau peta prajurit, yaitu cikal bakal TNI juga. Di masa pendudukan Jepang, Latif aktif dalam pelatihan militer yang didirikan oleh Jepang. Ketika Jepang mendirikan peta, ia bergabung menjadi anggota. Ia menjabat sebagai komandan kompi dan berpangkat Sudancho. Pangkat ini berada di bawah pangkat tertinggi pribumi ketika itu, yaitu Daidancho atau komandan batalion. Latif Hendraningrat termasuk orang yang mempunyai peran dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sebelum acara dimulai, ini kemarin. Latif dipercaya untuk mengamankan lokasi. Ia juga menempatkan prajuritnya di sekitar jalan Pegangsaan dan mengamankan jalannya acara penting itu. Nah, ini petugas keamanan jalan-jalannya. Setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno, dilakukanlah pengibaran bendera merah putih. Karena itu, ketika itu Latif memakai seragam tentara Jepang karena merupakan pasukan peta. Ia bersama Suhud Sastrokusumo mengibarkan bendera merah putih pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Begitu. Lalu pengibar yang kedua ada Suhud Sastrokusumo. Suhud merupakan anggota barisan pelopor yang dibentuk oleh Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ia mendapatkan mandat untuk menjaga keluarga Insinyur Soekarno dari segala gangguan. 2 hari kemudian, Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sudah dipersiapkan dengan matang, Suhud lantas ditugaskan untuk mempersiapkan tiang bendera. Dia kemudian membentangkan sang merah putih untuk kemudian ditarik oleh Latif. Ini pengamanan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad. Lalu ada
Surastri Karma Trimurti, ini perempuan, berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Terlepas dari itu, dia juga aktif menulis dan sempat ditangkap karena mendistribusikan selebaran anti kolonial. Dia kemudian menikah dengan Sayuti Melik yang pada saat kemerdekaan bertugas mengetik teks proklamasi. Bersama Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo, tokoh yang aktif dalam organisasi perempuan ini juga berperan penting sebagai pengibar bendera merah putih pertama dalam sejarah Indonesia. Jadi dalam pengibaran perdana setelah proklamasi itu ada 3 pengibar benderanya, yaitu siapa tadi? Ini deh. Itu yang pertama ada Abdul Latif Hendraningrat, lalu ada Suhut Sastrokusumo, dan yang ketiga ada Surastri Karma Trimurti. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, ini ada pertanyaan mari berlatih. Apa jabatan Latif di peta? Peta tadi Sudanco, di bawah dari Dai Danco. Kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Nah, kapan Abdul Latif Hendraningrat dilahirkan? Nah, tadi di sini Abdul Latif Hendraningrat 15 Februari 1911. Apa mandat yang diterima Suhut Sastrokusumo pada tanggal 14 Agustus pengamanan Insinyur Soekarno? Apa pekerjaan Surastri Karma Trimurti? Guru sekolah dasar. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Oh, bukan, ini tugas kelompok. Nggak bisa buat kelompok ya. Jadi kita langsung saja ke arti penting begini. Nah, ini ada beberapa arti penting. Oh, sebelumnya di bawah ini ya. Arti penting persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan mengandung makna dan arti penting bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara. Ya. Maksudnya persatuan dan kesatuan itu saling menjaga, saling menghormati, gitu. Menjadi satu, tetap menjadi warga Indonesia, tidak mengolok-olok yang sesama Indonesia tetapi berbeda suku, begitu, atau berbeda agama atau berbeda ras. Ya, ini dia arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Ya. Mengandung arti bahwa kita sebagai pribadi memiliki keinginan dan sikap sendiri. Meskipun demikian, kita harus hidup menyesuaikan diri dan menjunjung kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, karena kita merupakan bagian dari masyarakat. Dengan tetangga rukun, dengan masyarakat umum rukun, tidak hanya dengan saudara ataupun tidak hanya dengan keluarga sendiri. Jika memang ada kegiatan kerja bakti, diikuti saja ya. Karena kita memang hidup bermasyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri, saling menghormati. Walaupun banyak yang nantinya tidak setuju dengan kalian atau kalian tidak setuju dengan mereka, itu memang dinamika masyarakat. Berikut arti penting menghargai semangat persatuan bagi diri sendiri. Yang pertama, dengan semangat kesatuan, kehidupan pribadi akan damai dan tentram karena kita dapat hidup di antara orang lain dengan sikap saling menghargai, tidak menang sendiri, tidak inginnya cara Jawa skarpe dewek, egois ya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu egois, menang sendiri. Yang kedua, ada semangat persatuan yang diperlihatkan diri sendiri akan mewarnai persatuan dalam keluarga. Semangat persatuan dalam keluarga memengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Jadi memang dari diri sendiri, lalu meningkat persatuan di keluarga, ke masyarakat sekitar, lalu dalam berbangsa dan bernegara. Jadi dari memang diri sendiri dulu, lalu keluarga kecil, keluarga besar. Kalau keluarganya rukun, pasti dengan masyarakatnya juga rukun. Itu pula sebaliknya. Lalu yang kedua, arti penting bagi masyarakat. Arti penting persatuan dan kesatuan. Memiliki arti yang sangat penting. Keluarga merupakan keluarga. Ya, bagian yang membentuk masyarakat. Keluarga merupakan bagian yang membentuk masyarakat. Oleh karena itu, apabila keluarga sudah menerapkan semacam persatuan,
maka masyarakat juga akan bersatu. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat, ya. Tidak boleh dalam masyarakat ada salah satu atau dua orang yang tidak ingin bersatu atau kekeh ya Pak ya, hanya ingin diri sendiri saja. Arti penting semangat persatuan bagi kesatuan bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan masyarakat akan tenteram dan damai apabila masyarakat terdapat persatuan dan kesatuan. Hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Yang ketiga, tumbuhnya sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Nah, ini dalam masyarakat harus bergotong royong, bekerja sama, ikuti saja ya. Yang ketiga, arti penting bagi bangsa dan negara. Setelah diri sendiri, lalu tingkat keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, arti penting persatuan dan kesatuan pada ranah yang lebih luas, yaitu berbangsa dan bernegara. Rasa persatuan dan kesatuan memiliki makna tersendiri bagi kehidupan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama. Unsur-unsur sosial budaya itu antara sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Jadi memang bangsa Indonesia itu dipersatukan dari Sabang sampai Merauke dengan alasan yang sama, yaitu yang pertama, kita dijajah ya, merasa dijajah selama merasakan ya dijajah yang lama 350 tahun. Itu salah satu memang yang menjadikan kita bersatu, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita satu rasa, yaitu kita ingin menghilangkan atau mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Itu yang membuat kita dahulu itu bersatu, gotong royong ya. Jadi kita harus menjaga menjaga persatuan agar nantinya apa yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek dalam proklamasi, sebelum proklamasi itu dapat terus dirasakan oleh kita, anak cucu kita, dan generasi-generasi mendatang. Nah, ini setelahnya kalian membuka halaman 28 ya. Untuk yang halaman 29 tidak usah kalian tidak wajib untuk dikerjakan. Cuma nanti ada beberapa soal yang diambil dari halaman 29. Tapi tidak plek ya. Maksudnya itu tidak kata-katanya, kalimatnya sama untuk ulangan ya, sama seperti untuk di halaman 29 sampai 34 diambil sama persis, tidak, tapi hanya mirip-mirip saja. Nah, kalian yang wajib dikerjakan halaman 28 untuk nilai tugas kalian. Untuk nilai ulangan kemungkinan setelah selesai tema 2 ini, karena yang ulangan tema 1 belum selesai Pak Guru koreksi ya, belum semuanya, baru sekitar 3/4 lah ya, hampir sih ya. Seperti biasa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.